Halo semuanya, perkenalkan saya Ria Dwi dari kelas Biologi A 2020 dengan nomor induk 130862073. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa info mengenai Noctiluca sp. Nah, berikut adalah klasifikasi dari Noctiluca. Noctiluca itu berasal dari kerajaan Comista, divisinya Dinoflagellata, kelasnya Dinovice, bangsanya Noctilucales, sukunya Noctilucaceae, marganya Noctiluca. Nah, morfologinya Noctiluca ini merupakan spesies atekat, atau selnya itu tidak dibagi menjadi epiteka dan hipoteka. Selnya besar, menggelembung seperti balon, dan bentuknya subsferis. Noctiluca ini hanya memiliki satu flagel, dan flagelnya ini tidak berperan dalam pergerakan Noctiluca ini. Sehingga Noctiluca ini bersifat non-motil dan bergantung pada regulasi daya apung di dalam air yang kemungkinan dilakukan dengan mengontrol konsentrasi seluler ion dan amonia. Nah, Noctiluca ini memiliki berbagai ukuran, terus Noctiluca ini heterotrofik dan fagotrofik, non-fotosintetik, tidak memiliki kloroplas, dan sitoplasmanya itu sebagian besar tidak berwarna. Nah, Noctiluca ini juga dapat membentuk simbiosis dengan alga lain gitu, sehingga nanti sitoplasmanya ini bisa tampak berwarna, entah merah atau hijau atau yang lainnya. Noctiluca ini juga memiliki vakuola makanan di dalam sitoplasmanya. Nah, ini ada gambarnya. Sebelum itu saya ingin menunjukkan ada video. Nah, ini ada video Noctiluca scintillans dari Francisco Rodriguez di YouTube. Nah, ini terlihat Noctilucanya berbentuk bulat, ada tentakelnya, ada nukleusnya, sitoplasmanya tidak berwarna. Nah, ini ada gambarnya. Tadi sudah saya tayangkan videonya. Jadi ini yang ini ada tentakelnya nih T, terus ada N ini nukleus. Nah, yang O ini namanya oral pouch atau kantung mulut. Kalau yang R ini namanya root organ. Root organ ini dapat menonjol keluar dari sitostom, dan root organ ini digunakan untuk memegang dan memotong mangsa. Tuh. Nah, ini ada sitoplasmanya. Nah, selanjutnya adalah reproduksinya. Noctiluca ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Aseksualnya melalui pembelahan biner, dan seksualnya melalui pembentukan isogamet. Nah, spesies ini memiliki siklus hidup diplontik, yaitu di mana sel vegetatifnya diploid dan gametnya haploid. Gametnya adalah gimnogenoid dengan inti dinokariotik. Nah, ini saya dapat gambar gametogenesis dari Noctiluca dari Fukuda dan Endo tahun 2006. Di sini terlihat proses gametogenesisnya yang pertama. Jadi ini stage awal, tahap awal dari gametogenesisnya. Selanjutnya ini yang B, nukleusnya membelah menjadi 2, terus jadi 4, yang ini jadi 8, nah ini jadi 16, yang ini jadi 32, yang ini jadi 64, terus yang ini jadi 128, terakhir jadi 256. Jadi ini proses gametogenesis dari Nocticula. Nah, ini saya dapat siklus hidupnya juga.
Ini yang pertama nih, nomor 1. Ini tahap inisiasinya. Terus ini yang kedua ini sudah mulai gametogenesis seperti proses yang tadi. Nah ini sudah membelah menjadi 2 nih yang B. Menjadi 4 yang C. Membelah jadi 4. Terus yang ini, yang tahap ketiga ini sudah membelah menjadi yang terakhir nih, yang J. Nah terus di tahap keempat ini dia bertransformasi menjadi zoospora nih, yang nomor 4 itu tuh. Nah terus di tahap zoospora ini, yang tahap 5 itu maksudnya, jadi saat induknya itu melepaskan zoospora, induknya akan mati. Ini tahap 5 itu induknya maksudnya mati. Nah, terus tahap 6 itu selanjutnya zoospora ini membentuk isogamet dengan 2 flagela. Nah, terus tahap 7 menjadi 4 flagela. Nah, di tahap 8 ini flagelanya itu mengalami pengurangan menjadi 3. Nah, pada tahap 8 ini disebut tropon. Sudah disebut tropon. Selanjutnya tropon berkembang menjadi tahap 9. Tahap 9 itu disebut tahap intermediate, di mana mulai terbentuk tentakel dan jaringan sitoplasmik. Kemudian masuk ke tahap 10, yang ini di mana tentakel dan jaringan sitoplasmiknya sudah terbentuk dengan baik. Selanjutnya tahap 11 ini udah tahap finalnya, tahap akhirnya dari si tropon. Lalu berkembang lagi menjadi tropon yang matang. Yang tahap 12 ini tuh gambar tropon yang matang. Nah, ini yang bulat besar ini tuh reproduksi seksualnya, yaitu dengan pembentukan ini yang tadi, pembentukan isogamet. Kalau yang lingkaran kecil ini reproduksi aseksualnya, yaitu dengan pembelahan binar. Nah, selanjutnya adalah distribusi dari nocticula. Nocticula ini berada pada perairan yang beriklim sedang, subtropis dan tropis. Sebagian besar juga terdapat pada perairan pantai. Nah, juga terletak juga di sekitar muara sungai dan setelah hujan deras. Juga noctiluca ini tuh dapat bertahan sepanjang tahun, tetapi akan lebih berlimpah selama musim hangat. Selanjutnya adalah dampak dari nocticula. Nocticula ini merupakan salah satu penyebab alga blooms. Nah, alga blooms itu terjadi karena peningkatan fitoplankton di perairan. Nah, populasi noctiluca yang tinggi itu disebabkan karena tingginya juga konsentrasi plankton yang noctiluca ini konsumsi. Makanya alga blooms ini kemungkinan besar disebabkan oleh kelimpahan nutrisi di perairan, sirkulasi musiman, dan juga polusi pertanian. Nah, noctiluca ini dapat menghasilkan dan mengakumulasi amonia dengan jumlah yang besar ke dalam perairan saat dia mengkonsumsi fitoplankton. Yang akumulasi amonia dengan jumlah besar ini dapat mengakibatkan kematian pada udang dan ikan. Selain itu, dampak dari alga blooms itu dapat menyebabkan defisiensi oksigen akibat permukaan air yang tertutup oleh lendir yang dikeluarkannya. Nah, ini ada gambarnya nih. Ini fenomena red tide di San Diego, dan ini laut Lampung yang berwarna biru di malam hari. Nah, istilah red tide ini tuh sering disimbolkan atau digunakan saat ada kejadian di mana terjadi perubahan air laut. Nah, perubahan warna ini disebabkan oleh tadi tuh yang telah saya bilang, kalau ada pertumbuhan yang tidak normal dari fitoplankton atau adanya ledakan populasi fitoplankton di perairan. Nah,
Namun akhir-akhir ini istilah red tide sudah jarang dipakai, melainkan diganti dengan harmful alga blooms, karena tidak semua alga bloom itu membawa petaka dan tidak semuanya berwarna merah. Nah, sebenarnya noctiluca ini tadi sitoplasmanya kan tidak berwarna ya, dan juga dia tidak mempunyai pigmen. Hanya saja warna yang dikeluarkan oleh noctiluca itu adalah hasil simbiosis dengan alga tertentu, misalnya warna merah. Warna merah ini disebabkan oleh zooxanthella dan juga warna-warna lain yang disebabkan oleh alga tertentu. Nah, apa sih yang membuat noctiluca ini berpendar seperti background saya nih? Ini adalah contoh dari alga blooms. Nah, peristiwa berpendarnya alga blooms ini itu disebabkan oleh reaksi bioluminescence. Nah, jadi tuh cahaya yang dihasilkan itu terjadi karena adanya reaksi kimia dengan melibatkan oksigen, substrat yang disebut luciferin, dan juga enzim luciferase. Nah, produksi cahaya ini terjadi di organel yang namanya scintillons. Scintillons ini mengandung luciferin, enzim luciferase, dan protein pengikat luciferin pada beberapa spesies. Scintillon ini adalah vesikel padat yang selama jam-jam gelap itu berlimpah di pinggiran sel. Ini alasan kenapa bisa berpendar cahaya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun pembahasan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.